Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel channelnya Tisam Official lagi. Semoga kamu selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim guys semua. Semua saya merupakan mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang dalam pemajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kampuy. Oke, banyaknya teman kita yang terlilit oleh rentenir ya cuy. Rentenir itu memang semenjak zaman jahiliyah sampai sekarang juga banyak ya. Pilihan orang untuk mencari uang itu kan berbeda-beda. Ada yang pengen instan, ada yang melalui proses, ada yang menikmati prosesnya, ya kan? Biasanya orang-orang yang terlilit hutang piutang, orang-orang yang terlilit rentenir ini adalah ciri-ciri orang yang tidak sabar dalam berproses pastinya. Dia ini suka memanfaatkan keadaan, ya udahlah, kalau saya nggak utang, saya nggak bisa beli apa-apa. Ya kalau misalkan kita utangnya mampu untuk membayar sih nggak jadi masalah ya cuy ya. Tapi celakanya, teman-teman kita saat datang ke Hong Kong ini dia kadang pergaulannya lost control ya cuy. Dimana saat liburan bajunya apa namanya nggak baru, kayaknya bukan liburan gitu. Kayaknya menyedihkan gitu ya cuy hidup kalian kayak gitu. Coba belajar dari Kaisam. Kaisam tuh bajunya tuh itu aja cuy. Kaisam udah lepas dari masa dimana harus tampil keren, harus tampil bagus gitu. Gak ada, Kaisam tuh udah lepas dari masa itu. Jadi buat kalian yang masih apa namanya puber ya di sini, apalagi udah emak-emak juga doyan beli baju, coba sadar kita di sini tuh numpang di rumah majikan. Ingat, nggak selamanya majikan itu pro sama kita. Gimana kalau tiba-tibanya majikan itu nyuruh kita keluar dengan baju kita segunung, dengan sepatu kita yang segunung, gimana cara kita apa namanya bawanya, ya kan? Kita sewa taksi, kita juga harus tinggal di mana? Pikirkan dari situ. Jadi sistem hidup di luar negeri tuh kan setiap musim itu beda-beda ya cuy. Kalau misalkan kalian suka membeli baju branded, otomatis ya boleh saja. Tapi kayak Sam sarankan untuk beli 1, 2, 3, tapi tetap disimpan untuk musim berikutnya. Musim berikutnya. Kalau sudah bosan, sharing ke teman, masih bagus nih baju saya, kamu mau nggak? Kitanya beli lagi. Nah itu adalah cara untuk bisa memanage keuangan kita cuy. Kan kalau misalkan beli baju branded ya misalkan satu baju $500, sejuta loh cuy. Ya kan? Boro-boro kita di Indonesia beli baju sejuta. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan kita dipakainya 2 tahun kontrak nih. Waduh Kaisam ngirit sekali. Bukan ngirit. Tapi memang kita harus sadar gitu. Oh iya, saya bajunya 1 juta. Gak mungkin banget nih kalau di Indonesia saya bisa beli baju segini. Kita beli kaos misalkan. Untuk kerja. Oh saya cukup lah yang harga $50 aja. Tunggu kena biu pasoi semua dulu baru ganti. Itu kalau Kaisam ya. Tapi kalau kalian, itu kan enggak. Suka belanja online, scroll up, scroll down. Wah ini kayak nanti di demo sama penjual online. Tapi enggak. Ini bagaimana cara memanajemen hidup. Ya, nah untuk sepatu, kita misalkan beli nih. Kalau Nike yang original tuh pasti di atas 800. 800, 1.600.000 itu tuh udah wah banget cuy. Dan itu kualitasnya kayak Sam yakin. Kalian bisa sampai 2, 3 kontrak. Nggak mungkin banget kan kaki kalian langsung gede gitu. Beli 39, tahun depan jadi 40 kan enggak. Ya kan? Itu kalau misalkan kamu pengen beli branded, udah satu aja. Serusak-rusaknya. Kalau nggak rusak-rusak, kita targetkan 2 tahun misalkan, kita kasihkan ke orang. Kita kasihkan ke teman kita yang baru. Setidaknya kita membantu mereka yang belum punya uang gitu. Kita juga nggak long fight tempat gitu di rumah. Nah itu boleh kalian contoh. Karena Kaisam hidup seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kalian sukanya ya gonta-ganti gitu ya. Kayak pacaran tuh gonta-ganti. Kita beli sepatu misalkan di penjual online, $200. Nike, bukan Nike, Nike. Ya kan? No original gitu. Duh, nggak enak banget ya dipakainya. Beli lagi, beli lagi. Berapa biaya yang kita keluarkan untuk beli barang nggak original gitu? Sama cuy nilainya. Ya, tapi ada untungnya juga kita beli barang branded gitu. Tapi dipakainya jangka panjang. Ya, insya Allah kalian bisa memanage keuangan cuy. Nah, biasanya orang yang punya utang tuh banyak dia shopping. Pusing sampai kesam. Sampai dia libur aja pakai baju ini salah, ganti lagi. Pakai baju ini salah. Mau sampai kapan gitu? Kita kan hidup sudah dewasa ya cuy. Ayo, selayaknya orang dewasa ya kita hidup secara dewasa. Oke? Iya, jadi buat kalian yang suka shopping-shopping bajunya gonta-ganti fix ini. Ababil ini.
Masih butuh pengakuan. Masih butuh selfie-selfie dimasukin Facebook untuk mencari like. Oh iya ya, hidup di luar negeri enak sekali. Makanya dia nggak pulang-pulang. Tahu-tahu nggak pernah kirim ke keluarganya. Ini kan miris ya cuy ya. Iya. Berarti Kaisam mensupport saya. Yang di sini pakainya biasa aja tapi saya kirim terus sama. Ya tapi bukan berarti kalian juga pelit untuk diri kalian sendiri ya. Oke, kita bahas tentang rentenir. Jadi kemarin itu ada yang dulu pernah kerja di rentenir ya. Ini rentenir ini ada kantornya. Ini udah cukup terkenal dan di situ merupakan bunga jasa yang murah gitu cuy. Nah, tiba-tiba si mantan asistennya ini chat kayak Tisam. Kayak Tisam ada masalah apa sama bos saya? Kayak Tisam ada masalah apa sama bos saya? Kenapa? Kayak Tisam nggak punya masalah apa-apa, ya kan? Kata bos saya, katanya kantornya mau tutup. Itu dikarenakan katanya kena kayak Tisam. Kayak Tisam ngapain cuy? Orang kita juga masih baik-baik aja kok ngobrol sama si cicinya itu kan, si bosnya itu. Enggak. Jadi cuy, semenjak kayak Tisam itu membuat konten, ini banyak teman-teman kita yang lari ke KJRI untuk membuat SPLP untuk pulang ke Indonesia. Sehingga paspor-paspor yang ada di rentenir ini terabaikan. Oke, di sini mungkin kayak Tisam itu kurang penegasan kepada orang yang berhutang ya cuy ya. Pernah kayak Tisam memang punya mimpi kalau PMI Hongkong itu harus bebas dari rentenir. Harus bebas dari pinjaman yang menyekik gitu. Sampai pada akhirnya si rentenir ini speak up sama Yatisam. Yatisam, emang kamu pikir kita meminjamkan uang itu hanya untuk mendapatkan bunga jasa yang tinggi? Enggak. Mereka itu sengaja loh datang ke kantor kita. Ini suara hati rentenir ya. Kalian harus belajar nih. Di sini sama-sama kita belajar. Kita tegur teman-teman kita yang tidak bertanggung jawab juga. Dia itu datang ke kantor kita. Dia memohon, Ci, pinjamkan saya uang segini. Kita loh udah ngasih tahu dia, ini kamu pinjaman segini, cairnya segini, kamu baliknya segini ya. Oke nggak? Diokein ya Tisam sama si peminjam ya. Akhirnya tanda tangan, cimeng, semuanya, dan kita memberikan uang kita ke pekerja migran itu. Oke, itu bisa diterima ya. Dengan alasan semua bapaknya di rumah sakit, anaknya sakit, keluarganya butuh uang, dengan semua toksiknya teman-teman kita supaya mendapatkan pinjaman uang. Itu yang pertama. Terus si rentenir ini, terus dia setiap bulannya lalai, tidak membayar. Oke deh, bayar 1 bulan. Yang kedua bulannya, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan 1 tahun ada mereka itu nggak ingat bayar kita. Boro-boro mau ngembaliin pokok hutang gitu. Bunga jasa aja nggak dibayar gitu ya Tisam. Akhirnya si rentenir ini terpaksalah dengan menggunakan modus ngepush majikan. Kalau kamu nggak bayar ya sudah saya kasih tahu majikan. Apakah salah kita melakukan seperti itu? Kita loh meminta uang kita kembali, mereka lalai gitu. Teman-teman Yatisam itu lalai, kata rentenirnya. Oke, bisa diterima. Nah, dengan seenaknya, dia hutang 5.000 1 tahun, dia tidak mengambil. Tibanya nih 1 tahun dia merengek. Wajar nggak kalau saya marah rentenirnya itu? Ya wajar. Maka dari itu, boleh nggak kalau saya itu meminta uang saya lebih? Karena di bank juga berbunga kan? Iya wajar. Terus gimana? Terus dengan seenaknya, dia nggak punya uang untuk mengembalikan uang kita. Terus dia buang paspornya ke kita. Dan dia kabur ke Indonesia. Berapa uang yang kebawa sama teman-teman Yatisam di luar sana? Pernah nggak Yatisam itu menegur teman-teman yang di luar sana yang punya hutang? Oke, ayo kita bahas. Menarik ya. Itu adalah suara hati rentenir. Oke, kayak Sam sentuh ya. Masalah hutang. Ini habluminallah ya cuy. Dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berpijak. Ingat, akad hutang itu tetap hutang. Dan wajib dibayar, termasuk teman-teman Kaisam yang kemarin lari ke KJRI, yang punya hutang di rentenir, terus sekarang sudah pulang ke Indonesia, bahkan sudah mendapatkan majikan baru di sini. Ingat, hutang tetap hutang. Sekarang rentenir aja udah mau gulung tikar cuy. Ini tujuan Kayatisam itu tercapai. Ya, setidaknya Kayatisam ingin mengepus rentenir itu supaya prakteknya tidak ugal-ugalan seperti kemarin-kemarin. Ini Kaisam bersyukur, tapi Kaisam juga di sini ada beban tanggung jawab dan moral. Ingat cuy,
orang yang bertanggung jawab, ini adalah cerminan diri kita. Jadi buat teman-teman KSM di luar sana, tanggung jawab itu tidak perlu ditagih. Bener nggak? Jadi kalau misalkan kalian merasa kalian punya hutang, kalian punya tanggung jawab, ingat tuh, berapa hutangnya? Kalau misalkan di rentenir nih, utangnya 5.000, setidaknya kamu bayarkan di atas pokok hutang. Itu ya, jangan di bawah pokok hutang. Tetap akad hutang kita 5.000, berarti kamu harus membayar 5.000 atau setidaknya 6.000. Kembalikan uang rentenir tersebut. Rentenir juga welcome aja cuy. Yang penting duitnya balik gitu. Jangan dibawa kabur kalian. Oke, dari sini kita perbaiki ya cuy ya, rezeki kita. Oke, Kaisam sentuh lagi nih teman-teman kita yang masih paspornya di Pegadaian. Ayo, mulai anggarkan dari gaji kalian. Bulan depan kita targetkan, misalkan 5.000 nih, kita nggak bisa mampu di bulan depan. Kita anggarkan 2 bulan. Tabung 3.000, 3.000, 6.000. Dalam 2 bulan kita datang ke rentenir. Maaf, saya cuma bisa bayar segini. Insya Allah, rentenir itu akan kembalikan coy. Oke? Jadi buat kalian yang sudah di Indonesia, ingat lagi tuh kalau sudah datang ke Hong Kong, ingat kita punya perjanjian apa, walaupun kita diselamatkan, tetap kita wajib mengembalikan uang itu. Sepakat ya? Oke ya, buat teman-teman KSM yang masih punya hutang di rentenir, silahkan dibayar. Yang belum mencapai target pokok hutang kalian, kembalikan. Ya, apapun walaupun sudah tidak ada jaminan, sudah kalian bikin SPLP, kembalikan sesuai nilai pokok hutang. Hutang tetap hutang. Uang mereka tetap kalian kembalikan. Oke? Udah tuh rentenir, udah KSM ingetin tuh, ya. Jadi buat kalian, tetap hutang, tetap dibayar. Ini adalah prinsip hidup kita, cuy. Yakinlah membayar hutang akan membuka rezeki yang lebih. Yakin itu. Ya, niatkan. Bismillah, semoga Allah mudahkan kalian yang terlilit hutang. Bismillahirrahmanirrahim ya cuy ya. Jangan kabur dari hutang, hadapi semuanya. Kalau misalkan di atas nilai pokok hutang, kalian masih dipersulit rentenir, baru kayak bisa membantu untuk bicara. Ya, oke, sepakat ya. Nabung, jangan lupa dokumen segera diambil ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampuy.